Satu, dua, tiga. Baik, gimana? Mau apa? Mau Iya. diskusi apa? Kenapa, Pak? Mau diskusi apa? Oh, jadi jadi kami itu gini apa sebelumnya kami ingin bertanya, kami kan menemukan jurnal tentang bentar, mana ya? Kaptopril, Bapak. Nah, Oh, kelompok kami kan tentang anti hipertensi. Jadi kami mencarinya tentang desain tiruan kaptopril gitu. Dan untuk jurnalnya ini dari Universitas Sains Taibah begitu. Nah, kami sedikit mungkin bertanya sih Bapak kan jadi di jurnal tersebut tuh ada udah ada tiruan modifikasi dari kapropilotonal tersebut. Nah, apakah kami bisa memakai langsung gitu atau harus modifikasi ulang lain atau bagaimana ya Bapak? kalau mau latihan ya bikin juga begitu. Kalau yang lain kan bikin juga ya. Jadi yang penting itu pertama jurnalnya itu kalau kapturnya kan masih dipakai ya, jadi masih update ya. Kemudian Mm-mm. yang paling penting itu di jurnal itu ada dokengnya enggak? Ada, Pak. Ada, Ada. ada dokengnya. Terus ada validasinya enggak? Targetnya Ada. apa? Target untuk dokengnya apa? Bentar ya, Bapak. Nah, bisa share screen kalau apa? Jadikan co-host kalau mau share screen apa jurnalnya bisa pakai laptop atau HP. Pakai iPad tuh Pak, izin share screen ya Bapak. Ya. Ini. Inggris aja nggak apa? Yang Inggris. Mana ya? Ini. Bentar. Nah, yang ini. Yang Pak. Ini mau kedoknya ke sini. Nah, ini untuk kaptoprilnya ini Bapak. Jadi ini kan sudah ada 4 contoh modifikasinya. Ya. Kemarin kami sempat berdiskusi untuk apakah kita boleh pakai ini saja atau misalnya kita harus coba cari-cari yang baru begitu. Ya, jadi selain ini itu ide kalian. Jadi bukan dari jurnal aja. Jadi ide kalian yang lebih bagus dan yang lain kan gitu ya. Nah, sekarang yang perlu dicek itu metode dockingnya, validasinya. Nah, itu ada itu. PDB ID-nya 1UZF, isinya kaptopril ya. Nah, Iya, di situ ada validasinya enggak ya? Coba ke bawah. Nah, itu udah dikirim ke saya belum? oh, kami kirimkan sekarang ya Bapak. Ya. Bentar, bentar. Buat aku aja. Udah ya? Kalau Sorry, sorry. ini bisa dipakai ini. Acuannya tinggal kita cek ada validasinya enggak. Kalau misalnya enggak, ya kalian memvalidasi sendiri. Kan Oke. softwarenya beda. Dikirim ke mana ininya? Ke grup Bapak sebentar. Ya, sudah Bapak. Ya. Gimana ini banding? Validation. Itu masuk aja. Di situ ada enggak? Validasinya ada enggak? Emang ini Bapak kayak validation of dockingnya gitu-gitu.
Oh ada ya kan. Iya ada berarti valid ya. Jadi kalian bisa. Iya. Oke. Oh. Jadi di sini kan softwarenya Kalau kan semisal, tertentu. Softwarenya di sini kan biasanya iya. disebut ya. Nanti kan kalian docking pakai software yang lain. Jadi harus divalidasi juga targetnya. Nah ini, nah Mm-mm. jadi apa? Jurnal yang salah satu yang apa menandai jurnal bagus itu ada validasinya seperti ini. Jadi ini sebelum dan sesudah dicopot itu ada atau redocking ya. Itu ada Mm-mm. gambarnya. Jadi kalau gambarnya nggak bisa ditipu, tapi kalau angka saja itu bisa ditipu. Kalau gambarnya nggak bisa ditipu. Nah, tidak semua jurnal itu ada validasinya aja. Jadi kalau milik jurnal yang ada validasinya seperti ini sudah benar gitu. Ini 0,73 ya karena hampir berimpit ya. Oke, jadi nanti sekarang tujuan. Nah, tujuan kalian memodifikasi apa? Kalau di sini tujuannya apa itu empat tadi? Lebih bagus atau enggak? Sudah dibaca kan? Di jurnal ini kenapa kok dimodifikasi tadi tujuannya apa? Iya, untuk Oh, biar mengatasi ini efek enggak sih, biar samping. bisa lebih lebih bagus, lebih poten di peripheral dan central ACE. Agar lebih poten, Bapak. Oke ya. Jadi kalau modifikasi harus ada tujuannya, misalnya lebih poten atau kurang efek samping atau lebih murah dan sebagainya. Nah, kalian udah bisa docking. Kami kemarin mencoba, Pak, tapi sepertinya gagal. Gagalnya kenapa? Kayak nggak tahu hasilnya masih jelek gitu loh, Bapak. Oh, Atau mungkin dari kami juga. Tekniknya Iya, udah, iya, tekniknya tekniknya kalau belum kemungkinan benar. metodenya udah benar belum? Maksudnya cara dockingnya pakai apa? Pakai apa kemarin CBDox. Hmm. Epidoc bisa memvalidasi nggak? Tapi harus kemarin kita belum. kemarin Kami belum mencoba untuk sampai validnya, Bapak. Baru mencoba untuk mendockingkan. Oh, padahal yang paling penting itu validasinya ya. Jadi kemarin ada grup apa ya? Grup B apa ya? Kemarin ada grup B yang diskusi sama saya, terus tak kenalin plan, tak kasih softwarenya. Mereka sekarang udah bikin, udah bisa ya. Jadi kalau plan ini gratis, gratis dan bagus. Jadi kalau kalian mau nyoba seperti grup B bisa juga dengan software yang saya kasih nanti kalian bisa latihan memvalidasi dan mendokengkan. boleh, Bapak. Boleh, boleh. Kami mau coba yang itu juga nanti. Oke, Kalau untuk cek validasi itu sebenarnya bagaimana tuh, Bapak? oke, saya share screen ya. Oh iya. Jadi itu jadi ya, saya download tadi. Ini juga. Ini ya, Iya, kelihatan ya. kelihatan, Bapak. Nah, jadi di sini. Nah, di sini kelihatannya kalau yang apa? Tadi saya tengok ada kode, kode PDB. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya satu satu UZF. Nah, ini kita copy, kita akan Iya. buka, kita akan buka RTSP. Satu UZF. Satu UZF. UZ.
atas anti-hipertensinya. UIZF ya, saya pernah belum ya. Nah ini kan, nah jadi Iya. kompleks antihipertensi bla 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 bla, angiotensin 1 bla. Nah ini kalau dengan cara saya pakai plan itu biasanya ini kita download dulu, download PDB format ya. Jadi bentuk PDB-nya yang kita download. Nah ini sudah. Ada yang ketiga ini. Nah di sini prinsipnya gini ya, prinsipnya itu ini nanti akan kita jadi bisa kita cek lagi ya ke sini. Nah di sini yang jadi ligan natif atau referen ligan itu biasanya dicantumin di sini. Nah kaptropilnya yang mana? Nah jadi kalian harus tahu ini. Tadi kan dari interaksi judulnya kan dengan kaptopril ya. Jadi di dalamnya ini pasti ada kaptopril. Nah, kaptopril itu ini nggak mungkin ya. Nah, tinggal ada dua pilihan, ini atau ini. Kira-kira kaptopril yang mana? Merkapto itu Pak. Yang kedua. Ya, yang ini ya. Nah, Iya. ini kan. Jadi ini kaptoprilnya. Ya, jadi kodenya MCO ya. MCO. Nah, berarti di sini MCO berarti ini ya. Oh, berarti Marvin ini terus Marvin. Nah, jadi ini hanya untuk menjelaskan nanti itu kira-kira seperti ini nanti ya. Jadi nanti ini kita download, kita pakai Yasara kita download ya. Terus kita pisah nanti ya. Kebetulan ini cuma chain A ya, cuma satu rantai. Biasanya ada rantai banyak. Kalau rantainya banyak dipisah, pilih satu aja yang ada obatnya. Nah ini kebetulan cuma sederhana satu ya. Jadi nanti ini prinsipnya aja. Nanti ini kita hilangkan, NAG kita hilangkan, ini kita hilangkan, seng kita hilangkan, ya. CL kita hilangkan, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, ya. Itu cuma Merkaptonya. Nah, jadi nanti ada Mercator, ada CNA itu obat-obatnya. Jadi ini sama-sama minum. Nah, itu nanti ini kita copot ya. Ini kita pisah ya, proteinnya kita pisah. Nah, terus nanti kita buat ini kaptoprilnya itu kita buat biasanya 10 ya, 10 pose dari yang terstabil sampai kurang. Kemudian kita redokeng namanya tuh validasi kita dokengkan. Nah, nanti biasanya kalau pakai plan itu otomatis yang paling minus biasanya langsung bagus. Tapi kalau misalnya tidak, itu yang 9 kita hitung sendiri. Nanti kalau ada salah satu yang apa namanya, yang RMSD-nya di bawah 2 angstrom udah valid. Artinya kita bisa mendokengkan molekul lain. Jadi kalau selama itu belum valid, itu kita percuma ya. Ada jurnal yang nggak pakai validasi, jadi itu ya sampah aja kan. Bahkan di seminar internasional itu ada juga seminar internasional loh. Itu nggak pakai validasi atau validasinya nggak valid, RMSD-nya 10. Ada juga yang 4 ya. Nah, jadi yang bagus itu di bawah 2, tapi kalau misalnya di bawah 3 itu ada jurnal yang membolehkan ya. Jadi minimal itu di bawah 3 angstrom, lebih bagus lagi di bawah 2 begitu. Tuh, jadi terus nanti pada saat mendokengkan itu protein sama referen ligannya ini tetap kita pakai. Nah, ligan itu kalau divalidasi kan isinya kaptopril tadi. Kalau di molekul uji, ligannya itu molekul yang diuji ya. 10 konfirmasi juga. Nah, seperti itu. Nah, nanti softwarenya itu ya. Ini kalau mau didemokan bisa juga. Mau didemokan. Boleh, Pak. Mau sekali. Nanti pakai plan ya, pakai plan. Jadi di sini akan kita buat, pertama kita buat folder ya. Kita buat folder di D aja. Foldernya validasi.
validasi ya. Kemudian di ini disesuaikan dengan namanya. Target apa yang kita validasi itu kita tulis ya, karena nanti isinya dalamnya sama semua. Jadi tergantung jadi foldernya. Nah, makanya kita kasih folder validasi 1 UZF. Nah, ya. Kemudian apa yang tadi downloadan tadi itu kita ini saya udah 3 kali berarti kalau dalam kurungan 3 itu kita copy eh, kita masukkan ke folder tadi, folder validasi 1. Nah, kita masukkan sini. Dan kita nanti kalau berminat nanti tak kasih ya, apa namanya, software-softwarenya gratis semua. Terima kasih banyak Bapak. Kebetulan sekarang sedang ada yang les sama saya, mahasiswa S3 kedokteran. Ya udah dokter, mahasiswa S3 kedokteran UI Jakarta ya. Dia Oh, ambil les privat 5 kali 2 jam ya. Cuma saya kasih tarif 5 juta. Kalau dokter kan banyak uang. Kalau mahasiswa tak diskon. Ada mahasiswa sahkuala itu ya, karena mahasiswa S1 saya diskon jadi 1 juta. Harusnya 5 juta ya. Nah, ini masih berapa kali. Ini ya, jadi ini file. Nanti tak kasih ini lisensi saya ini. Download PDB. Jadi PDB tadi di D tadi ya. Jadi ini di D kita ke folder tadi validasi 1. Validasinya di ini 1 apa tadi? 1 ini ya, UZ. 1 UZF ya Pak. Nah, ini tidak boleh digoyang ya. Jadi kalau klik kiri, nah ini udah salah ini ya. Kalau udah goyang-goyang ini udah salah, apalagi sudah diputar-putar kayak gini. Ya, ini udah nggak bisa lagi dipakai. Jadi ini harus kita ulang ya. Harus new, yes. Jadi nggak boleh digoyang. berarti harus stay gitu terus. Nah, karena XYZ-nya udah nggak boleh berubah. Nah, ini kalau kita klik di sini, nah ini isinya cuma 2 karena ini sederhana, 1 chain ya. Biasanya chainnya atau rantingnya itu banyak ya. Ada yang di atas 26, ada yang 5, ada yang 4 tergantung. Ini kebetulan cuma 1, jadi enak banget. Nah, ini yang atas ini adalah target, yang bawah ini biasanya obat dan yang lainnya. Nah, kan ada air juga di sini. Jadi protokol pertama adalah kita edit, delete, water ya. Nah, jadi waternya udah. Nah, water. Sekarang tinggal NAG, ZN sama MCO. Nah, ini bisa lewat sini juga, klik kanan, delete ya. Kita klik lagi karena nah ini NAG-nya kita klik kanan, delete. Oh, semuanya delete yang takut. Ya. Nah, ZN juga delete. Tinggal MCO aja kan. Nah, CL juga kita delete. Jadi yang main yang bawah CL lagi masih ada, kita delete. Nah, sekarang isinya itu tinggal target. Kemudian yang bawah ini MCO tadi kaptropil ya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena belum ada hidrogen ya, kita tambah hidrogen. Jadi di PDB itu belum ada hidrogen karena pada saat pembuatan itu tanpa hidrogen ya, pakai sinar X ya. Nah, sehingga kita tambah edit add hidrogen to all. Nah, sekarang udah ada hidrogen semua. Sekali lagi jangan digoyang ya. Ini masih acid-nya masih asli ya. Nah, ini akan kita simpan sebagai Yasara objek. Yasara objek ya di folder yang tadi validasi tadi. Nah, bintangnya harus diganti dengan kode ya. 1 UZF. Ya. Yok ya. Oke. Jadi modal untuk docking itu adalah protein dan atau target dan obatnya ya. Jadi ini
yang atas Ya. protein, yang bawah target ya. Ini modalnya ya. Nah, nanti dari sini akan kita pisah-pisah ya. Nah, jadi tadi seperti itu. Nah, kita coba bersihkan layar lagi, new, yes. Sekarang kita load tadi ya, secara objek kita load. Nah, sekarang akan kita copot. Nah, kita copot yang bawah ya. Kaptoprinnya kita copot. Bisa dari sini, klik kanan, delete, atau dari sini bisa edit, delete residu namanya kalau dari sini. Jadi MCO-nya itu ini klik. Kalau dari kiri seperti ini ya, all terus oke gitu ya. Nah, kalau dari kanan itu tinggal diklik sini, delete. Nah, jadi sekarang sudah nggak ada ligannya. Nah, ini akan kita simpan sebagai protein. Save as other file format. Objeknya ini tetap, ininya kita pilih. Ini namanya format tipe file ya, tipe file. Kenapa kok kita milih mol2sibyl? Karena plan itu menginginkan inputnya bentuk file mol2, sehingga kita kita pilih yang mol2. Yang lain banyak ini ya. Kembali ke sini. Nah, jangan lupa ini di folder kerja tadi ya. Nah, bintangnya harus kita hapus. Kita ganti dengan protein. Protein mol2. Huruf kecil aja. Protein mol2. Nah, kemudian kita oke. Kemudian kita bersihkan layar lagi. Kemudian kita load lagi ya secara objek tadi. Sekarang yang kita hapus yang atas ya. Oh iya, objek. Targetnya kita hapus yang atas, klik kanan, delete. Berarti yang bawah ya? Nah, tinggal yang kaptoprilnya. Kaptoprilnya ini akan kita simpan save as other file format, mol2sibyl. Nah, proteinnya kita ganti dengan ref ligand atau referen ligand. Referen ligand itu sama dengan ligand natif di PDB yang asli tadi. Ref ligand. Ref underscore ligand. Itu mol2. Nah, oke. Nah, sudah ya. Nah, jadi kalau kita demo lagi ya, itu sebenarnya seperti ini prinsipnya ya. Mol2sibyl. Ini proteinnya dan ini referen ligand ya. Nah, ini kalau kita pencet F1 F2 nanti bisa jadi seperti ini. Oh, Nah, Gimana tadi? F1 F2 ya. tetap sabar dipencet terus jadi gitu. Nah, jadi Keren banget. jadi ini itu apa namanya modalnya ini ya. Nah, jadi ini asli ya, asli dari kode PDB penelitian basah ini ya. Nah, jadi nanti validasi itu ini akan kita copot nanti ya, yang kaptoprinnya ini akan kita copot, kemudian kita simulasi, kita redocking, kita kembalikan. Nah, software yang baik adalah yang valid, artinya bisa mengembalikan ini dengan jarak atau parameter RMSD di bawah 2 angstrom. Ya, apapun software apapun, syarat utama docking adalah valid ya, validasi. Valid enggak? Kalau enggak valid ya omong kosong gitu ya. Nah, ini kita bicara dengan obat-obat yang ada obatnya, dengan apa reseptor yang ada obatnya ya. Kalau di MOE itu bisa kosongan ya, tapi kalau kosongan ini kan sebenarnya agak gambling ya, karena nggak ada obatnya, nggak ada pembanding. Kalau ini nyata jelas ya, jelas ada pembanding. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Nah, dan software ini sudah saya buktikan untuk mendesain dan menemukan obat. Iya enggak sih? Iya. Cuma sayang sekali ternyata selama ini orang bilang penemuan obat itu yang paling susah adalah ketemu investor. Ada jalan yang namanya lembah kematian ya. Nah, katanya paling susah di situ ya. Jadi misalnya saya nemukan obat bagus, terus ketemu investor yang punya uang tadi.
Ditanya molekul Pak Hari, wah bahannya ini masih impor. Wah dia mungkin udah keder ya. Atau oh, pembuatannya 7 langkah. Wah 7 langkah nanti mahal banget Pak Hari. Udah ngelundung saya di lembah kematian. Nah, jadi makanya Indonesia dengan prodi farmasi 295 tidak ada satupun temuan obat dari Indonesia. Sedih nggak? Sedih. Nah, Sedih. ya, sedih. Nah, saya berusaha karena kesulitannya di situ ternyata kebetulan istri saya pernah umroh tuh. Terus bagaimana supaya saya bisa ketemu investor? Ternyata saya bisa ketemu, ya, saya bisa ketemu. Ternyata nggak di situ. Kesulitan menemukan obat ternyata nggak ketemu investor, tapi uangnya nggak cair ya. Jadi investor saya banyak sekali uangnya tapi nggak cair. Jadi mandek sekarang ya. Karena apa? Karena ternyata negara kita tidak baik-baik saja ya. Jadi kalau kita punya uang banyak mau diambil Iya. nggak bisa ternyata ya. Nah, beda kalau uang kita misalnya 5 juta, 25 juta masih bisa ya. Katanya dari ada kenalan dari industri, saya pikir saya dibully kan. Wah, jangan-jangan itu cuma omong kosong. Terus saya cerita. Terus saya bilang gini, Pak Hari nggak dibully. Sekarang masalahnya di situ, Pak. Saya dari industri, saya mau ngambil uang saya 1 miliar susah, Pak. Nah, investor Pak Hari mau ngambil 1 triliun, 10 triliun. Nggak bisa Pak Hari. Waduh, ternyata itu bukan apa-apa karena negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja sebenarnya uang sendiri masa nggak bisa diambil kan? Nah, sekarang kita kembali ke sini. Udah ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Lanjutkan dulu saja Pak, nanti misal ada pertanyaan kami bertanya. Oke. Jadi ini kita sekarang menggunakan, jadi nanti tak kasih softwarenya ini ya Sarah, lisensi saya. Kalau mau lisensi sendiri, ngirim ke sana webnya, nanti kalian dikasih lisensi. Nah, kemudian yang berikut, ini juga gratis, Marvin Scat ya. Ini juga saya nanti pakai punya saya juga masih bagus. Walaupun sekarang ada yang baru ya, yang baru tapi menurut saya pakai yang lama juga masih oke. Ngapain pakai yang baru yang apa mungkin lebih sulit ininya prosedurnya. Nah, jadi Marvin Scat ini nanti tak kasih nama lainnya Marvin Bin ya. Nah, ini kita file, kita open ya. Kalau tadi load, kalau ini open. Jadi saya mau panggil tadi referensikan mau saya ambil mau saya panggil lewat ini lewat apa Marvin Scat. Kenapa kok lewat Marvin Scat? Nah, nanti kalian tanya. Jadi validasi. Nah, ini. Jadi replikan tadi ini ya. Replikan capture fill tadi. Ini kita rapikan dengan struktur clean 2D, clean and 2D. Nah, kalau ada tanda garis merah di bawah, ini tandanya dia tidak baik-baik saja ya. Harus direvisi dengan cara apa? Gampang. Kita klik yang merah bawahnya O, berarti O kita klik, terus kita klik sini, klik. Nah, sini juga klik. Nah, N ada garis merah kita klik N, kita klik N. Oh. Jadi untuk membetulkan muatan. Jadi kenapa di sini O-nya bolak-balik karena ini kan apa setara ya. Jadi elektronnya ke kanan ke atas ke bawah ke atas ke bawah gitu ya. Jadi ini setara gitu ya. Nah, N-nya ternyata ya muatannya positif. Tadi kan salah kan makanya direvisi. Nah, kelebihan di Marvin Scat ini kita menyesuaikan dengan pH tubuh kita molekulnya. Kalau di MOE kayaknya nggak ada ya, atau di tempat lain nggak ada. Nah, jadi kalau obatnya nanti kita per oral itu berarti pH tubuh kita. Kalau lewat kulit, misalnya krim gitu, nanti pH-nya beda lagi, pH kulit begitu. Jadi ini kita buat tool pH kita sesuaikan protonation measure microspice, pH-nya 7,4, pH tubuh kita oke, kita oke. Nah, ini kita klik kanan save as sebagai ligand 2D ya. Ligand 2D. Jadi ingat di D, kemudian folder validasi.
Ya, jadi ini kita simpan sebagai ligan underscore 2D titik MRV ya. Jadi tipe filenya MRV, Marvin Scat. Oke. Nah, kemudian kita bersihkan layar file new year dash. Kemudian kita load lagi tadi, ligan 2D-nya kita load ini. Nah, ini kita jadikan 10 konformasi. Kenapa 10? Ya, biasanya 10 udah bagus. Statistiknya juga udah cukup untuk uji T ya. 20 juga boleh. Biasanya kalau nggak bisa 10 kita naikkan 20. Seperti kasus apa COVID 6LU7 itu kalau 10 nggak valid saya naikkan jadi 20. Dan itu harus ikat. Karena ternyata yang valid itu besoknya lari itu ya. 6LU7 itu adalah target anti COVID yang dipakai UNER untuk penemuan obat anti COVID yang dikawal Badan Intelijen. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar ya. Saya pernah ikut webinarnya dilarang nanya ya. Pak Hari boleh ikut dengerin, nggak boleh nanya katanya. Oh ya sudah. Ya saking rahasianya, mungkin uangnya juga rahasia berapa, nggak tahu. Yang jelas sampai sekarang nggak ada kabar ya. Saya malah sudah berhasil mendesain anti Omikron ya, tapi karena nggak ada yang membiayai ya sebatas desain. Nah, jadi ini akan kita buat 10 konformasi. Caranya tool conformation conformit. Ya, ini ada energinya ya. Ini kita buat 10, kita oke. Minta lisensi kita oke. Nah, jadi ini adalah 10 konformasi kaptopril. Posenya beda sehingga energinya beda. Energinya positif karena aktif ini ya. Jadi ibaratnya kalau ada 2 orang mau pasangan, ya, yang satu ibaratnya protein, yang satu obat. Nah, obatnya itu disuruh bikin 10 pose. Kira-kira kalau pose jomblo seperti apa? Ya, kalau berdiri sendiri seperti apa ya? Misalnya kakinya yang satu diangkat, yang lainnya agak diturunin dan seterusnya. Jadi ini 10 konformasi. Nah, nanti yang paling nyaman itu yang paling stabil ketemu dengan reseptor itu nanti belum tentu yang paling stabil di sini ya. Bisa jadi yang enggak karena sendirian dan pasangan beda ya. Nah, itu logis gitu ya. Nah, ini akan kita simpan file save as sebagai ligan mol2 ya. Jadi ligan mol2 itu isinya 10 konformasi, molekulnya sama, energinya beda ya. Nah, ini tipe filenya sekarang bukan mol2 bukan MRV tapi mol2. Jadi ini ada panah hitam, diklik ke bawain nanti dicari tripos mol2. Nah, kita sudah punya tipe file mol2 itu protein dan replikan. Sekarang kita tinggal menamai dengan ligan titik mol2. Kemudian kita save. Udah selesai preparasinya, kita tinggal merunning docking. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya, dulu. Aku kata sama aja. Maaf Bapak, izin bertanya, berarti nanti untuk kelompok kita tetap mencari modifikasi baru untuk kaptopril tersebut ya Pak? Betul, untuk latihan ya, biar ada skill mendesain molekul obat. Yang lain juga gitu, yang lain. Ya, apapun hasilnya nggak masalah. Yang harapannya sih lebih bagus ya. Kalau misalnya belum bisa ya itu wajar ya karena perlu belajar. Berarti itu nanti langkah-langkah waktu kita memodifikasi kita tentukan dulu farmakofornya gitu nggak Pak atau bagaimana? Ya, yang itu pertama validasi seperti ini. Validasi terus kemudian nanti kalian memodifikasi molekul sebelah mana, tentu saja bisa lewat harus tahu interaksi obat reseptor dulu ya. Jadi masih agak panjang ini. Ini belum selesai ini ya. Oh Lanjut iya, dulu. oke Bapak. Lanjut Oke. dulu.
Nah, lanjut dulu, kita butuh software, nanti akan saya kirim juga kalau mau ya. Ini CMD. Iya. Ini CMD ini dimodifikasi oleh Pak Satrono Riyadi, dosen IT di UTY ya. Jadi ceritanya Plan itu software dari Jerman ya, bekerja di Linux di bit 32. Nah, laptop kita biasanya sekarang udah bit 64. Sehingga apa? Sehingga sama Pak Satrono Riyadi dimodifikasi bisa ke laptop bit 32 maupun bit 64 dan ke Windows ya. Karena apa? Karena dulu harus pakai Copendrive Linux yang adanya cuma bit 32. Sama Pak Satyo dimodifikasi ya. Jadi ini aslinya produk Jerman. Dan ini apa sangat terkenal di Belanda karena setara dengan boot yang berbayar ya. Nah, gitu. Nah, saya udah buktikan enak ya. Nah, CMD kemudian Ming ya. Kemudian PC 4 PYP ini apa template kemudian plan. Nah, empat ini nanti saya kirim. Anda tidak perlu apa? Tidak perlu menginstal tapi cukup mendownload dan menempatkan file itu di folder kayak gini. Nah, jadi Oh untuk iya. docking kita punya software 4 namanya CMD, Ming, PC, kemudian Plan. Bahannya protein, replikan, dan liga. Udah. Dan kita mulai Oke. running dengan cara double klik kiri CMD, kita ketik plan ya. Jadi plan tadi udah di situ kita panggil plan, kemudian spasi strip mode, kita minta plan untuk mode bind ya, untuk mengikatkan replikan. Ini bahasa Linux replikan. Spasi 5. Kemarin ada yang nanya 5 itu apa Pak? 5 itu bahasa Linux. Ini ada yang kelewat ya. Jadi ligan titik moltu spasi 5. 5 itu bahasa Linux dan protein moltu. Enter. Nah, jadi software plan ini siapapun penelitinya, asal kodenya sama, dia sudah membuat grid ball namanya. Ada binding site radius dan binding site center ya. Jadi siapapun nanti kalau kodenya sama, ininya harus sama. Beda dengan Autodoc. Autodoc itu tiap peneliti bikin grid box namanya ya. Grid box. Nah, grid box itu bisa beda-beda tiap orang ya. Dulu ada mahasiswa S2 IPB itu pusing katanya. Pak, hari saya pusing. Saya kan dengan dosen saya beda. Ya jelas beda kan, grid box-nya beda saya bilang gitu. Terus tak kenalin plan ini, dia senang banget. Ternyata siapapun bisa sama ya Pak Ari ya. Ini yang hebat yang bikin ini. Saya bilang gitu. Terus ikut ikut kelas saya. Waktu itu kelas yang reguler cuma 350 ya. 350.000 itu dapat berapa ya? 10 jam gitu. Nah, terus siapa? Dia senang banget ya. Saking senangnya itu dia mendokengkan kandungan dalam daun salam berapa? 300 molekul didokengkan. Dia senang banget. Terus saya bilang, kenapa kok enggak yang paling banyak aja kandungannya? Karena di farmasi itu kalau obat sebagus apapun itu kalau kadarnya kecil itu enggak berefek. Iya Pak Hari, tapi saya pengen tahu molekulnya kayak apa. Nah, terus didokengkan ternyata ada satu molekul yang kadarnya kecil banget ya. Jadi secara praktek itu dia nggak akan punya khasiat, tapi hasil dokternya bagus. Nah itu berpotensi untuk menjadi obat baru. Nah kemudian dia lapor dosennya kan, Pak saya mau pakai, Pak Bu saya mau pakai softwarenya plan gini bagus. Terus dosennya kan nggak percaya, masa selama ini kan kita pakai Autodoc, masing-masing bikin gradebook. Karena dia nggak percaya, dia suruh ikut saya, ikut kelas saya. Akhirnya ikut kelas saya, dosen-dosennya itu ya. Ada berapa ya. Salah satunya ada guru besar itu dari IPB, dari Makassar juga ada guru besar, dari Udayana juga ada. Yang sekarang sedang pesen data itu juga profesor dari Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtoyoso, Sultan Agung Tirtoyoso ya. Ya apa ndak ke dokeng untuk Royal Jelly. Bagaimana Royal Jelly ditinjau dari dokeng untuk imun, daya imun ya. Nah gitu. Kita lanjut ya. Tinggal satu baris lagi ya. Kita ketik plan, spasi, strip, mode,
screen ya, double E PC underscore tadi 11U ZF titik TXT ya. Nah, jadi kita tadi belum punya ya. Ini belum punya, sehingga kita harus bikin dulu ya. Nah, ini binding side center ini kita copy dulu. Ctrl C, kita kembali ke sini tadi. Jadi template-nya ini kita ganti ya. Ini kan binding side center untuk kode 4PYP, kita kan untuk kode yang lain. Nah, sehingga ini kita save as ya. Satu U apa tadi? Satu UZF Bapak. Nah, titik TXT. Nah, kemudian kita save huruf kecil aja. Nah, kita kembali ke sini tadi. Sekarang kita enter ya, tinggal kita enter. Nah, run ya. Jadi dia sudah menghitung apa namanya skor docking. Nanti hasil ini akan direkam dalam bentuk folder namanya result. Nah, isinya nanti dokumen-dokumen yang hasil docking ini begitu. Nah, ini cukup kecil ya. Maksudnya cukup kecil minusnya atau cukup besar ya. Jadi ini kayaknya mudah nanti ditandingi ya. Kalau biasanya kan minus 100 berapa gitu. Kalau ini minus 57 ya. Jadi kayaknya nggak terlalu susah untuk ditandingi obatnya. Nah, ini cepat sekali karena molekulnya sederhana ya. Kalau untuk anti COVID itu molekulnya namanya N3 itu besar ya. Jadi kalau ngerunning gini dari jam 7 malam sampai jam 1 siang baru selesai. Paling beberapa menit nanti sudah selesai. Nah, nanti setelah ini kita akan melihat RMSD-nya ya. Mudah-mudahan bisa valid ya. Jadi kalau kepepet di bawah 3, kalau paling bagus tuh di bawah 2. Kalau sudah valid itu gampang sekali. Nanti dukengan yang lain udah aman ya. Tapi kalau nggak valid, apapun hasilnya ya percuma kita ya. Punya metode nggak valid ya. Nah, kemarin saya mau ngerjakan royal jelly untuk daya imun itu, saya cari ada jurnal dari luar negeri tapi kok nggak ada validasinya, nggak jadi saya pakai. Akhirnya saya pakai bimbingan saya yang S2 yang dari Palembang itu Mas Jusafin itu ya dengan Prof. Ediati. Meneliti cerikang untuk imun. Nah, akhirnya saya pakai itu malah. Nah, ini sudah dikit lagi sudah selesai. Sejak COVID saya buka kelas online ya. Sekarang murid saya udah banyak sekali yang menggunakan plan ini ya. Jadi udah banyak banget ya. Bahkan mungkin kalian nggak percaya ya. Saya pindah tahun 2005. Saya pindah itu saya nggak bisa ngidupin komputer. Ya. Nggak percaya kan? Jadi karena saya nggak pernah pakai komputer. Saya beli komputer baru nggak bisa ngidupin. Saya minta tolong anak saya yang SD. Bapak punya komputer nggak bisa ngidupin, tolong hidupin. Dari nggak bisa ngidupin komputer sampai menemukan obat dengan komputer, bayangin. Sementara kalian komputernya udah jago dari saya, jadi harusnya lebih pintar dari saya. Bapak nanti boleh nggak recordannya kami minta juga. Iya. Apanya? Record Zoom-nya Bapak, Okay. biar tahu step by step-nya. Terima kasih ya Bapak. Kemarin yang dari profesor itu dia banyak banget dia doskit, Bapak. Diskonnya banyak banget. Dia bayar 2 juta, minta video, minta rangkuman, minta macam-macam. Ya nggak apa-apa untuk beramal. Jadi
apa namanya, banyak diskon ya, validasi diskon ya. Ya ada 10 molekul ya. 10 molekul yang minta didokengkan untuk apa royal jelly. Ini dikit lagi. Nah ini udah mau selesai ya, tinggal ini langkah. Jadi nanti kalau kalian ngerjain nggak harus sama persis ya. Jadi misalnya nanti kok nggak harus sama minus 67,50 enggak ya, tapi sekitar ya, karena beda-beda laptop itu beda ya. Tapi secara relatif akan nggak jauh ya. Tapi kalau misalnya Anda ngerjain terus minus 20, wah berarti salah itu. Tapi kalau minus 60-an berarti masih bisa. Nah, ini akan saya jadikan word ya. Nanti untuk Pak, rekaman. skor yang bagus tuh berapa ya, Pak? Iya, ini nanti baru kita rekam dulu. Kita rekam apa namanya tadi. Jadi nanti nggak harus sama. Ini mau asli kan? Jadi prosesnya nanti tak rekam seperti ini. Aku nggak ngerti. Bisa nggak sih nanti kenapa sisanya suruh selesaiin apa? Rekam. Nah, Kontrol A, Kontrol C. Kita pastekan. Nah, jadi ini rekaman validasi dalam bentuk word. Di rekaman. Oke. Nah, jadi ini tadi nggak ada, sekarang ada resat namanya. Nah, ini hasil rekaman tadi. Ini kalau dibuka banyak arsip. Nah, ya. Jadi tadi ada 10, sebenarnya ada 100 tadi ya. 10 kali 10 100 sebenarnya. Tadi diambil 10 terbaik. Nah, nanti akan kita hasilnya tadi ringkesannya itu ada di ini base score base ranking namanya. Jadi ini kalau kita double klik ya, ada Excel, keluar Excel ya. Nah, kolom yang pertama itu adalah menandakan skodok yang tadi. Jadi yang kalian perhatian yang ini aja ya. Yang kolom B aja ya. Jadi tadi itu yang ini ya. Jadi yang lain nggak usah diperhatikan. Jadi ini akan kita copy. Akan kita copy. Kemudian kita buat baru, Excel baru. Kemudian kita pastekan sini. Ini kita kasih kode 1U apa tadi? UZS. Kemudian ini replikan ya. Replikan itu apa namanya? Replikan atau copy ya. Biasanya langsung replikannya aja. Nah,
Nah, jadi nanti molekul kalian disandingkan di sini. Lebih bagus mana ya? Nah, nanti molekul kalian ini senyawa Ya. senyawa yang lain nanti ya. Satu dan seterusnya nanti gitu ya. Nah, sekarang ini kita rata ya. Kita rata skor dockingnya dengan cara apa? Formula autosum average. Nah, ternyata rata-ratanya minus 60. Nah, sekarang biasanya nanti tinggal kalian beruntung atau tidak ya. Jadi kalau beruntung itu biasanya paling apa? Paling stabil itu langsung valid. Nah, ini yang paling minus keberapa ini? Minus paling minus 55. 67. 679. Minus 3. 6769. Jadi ini kita kasih tanda. Mudah-mudahan beruntung ya. Kalau nggak beruntung nanti yang lain dihitung satu-satu. Karena gratis ngitung satu-satu. Kalau di MOE dihitungkan karena bayar 50 juta. Nah, jadi ini kita tandain yang konfirmasi ke-7 ini ya. Ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu skor docking ya. Kita simpan skor ya. Kita simpan skor docking Excel bentuknya ya. 1 UZF. Nah, jadi tadi nomor 7 ya. Nomor 7 itu yang dimaksud itu ini. Nah, kalau kita urutkan dari yang kecil, ascending. Nomor 7 itu setelah 6, 10 ya. Jadi 6, 10 ini protein. Nah, ini yang dimaksud tadi itu yang ini ya. Jadi ini konformasi yang paling stabil. Ini kita copy. Dan ini kita sandingkan ke replikan untuk validasi. Ya, gitu ya. Nah, nanti kita sandingkan, terus kita hitung RMSD. Nah, caranya pakai Yasara ya. Jadi Yasaranya ini kita bersihkan. Yes, kemudian kita load replikan. Nah, tadi replikan ini ya, divalidasi tadi ya, multisibil. Nah, seperti ini. Kemudian yang ke-7 tadi kita load juga. Ini kadang-kadang nggak mau, kalau terlalu panjang nggak mau. Kalau ini kayaknya masih mau mungkin ya. Kalau nggak mau ini harus di rename nanti ya, di apa? Panjang banget biasanya nggak mau, tapi ini kita coba. Oh, masih mau ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah berdua gini itu boleh kita gerakkan ya. Boleh kita gerakkan. Supaya kelihatan kita bentuk stick ya. Scan style stick. Nah, kayaknya kok jelek ya. Nah, nanti kita berarti harus dihitung yang lain nanti. Kayaknya jelek ya. Nah, jadi ini kurang beruntung. Kalau yang beruntung yang paling stabil paling bagus. Kayaknya nggak beruntung ini. Nah, terus ini kita coba hitung RMSD, analisis RMSD molekul. RMSD. Ya kan jelek ya 3,4484 ya. Nah, kalau jelek ini usahanya adalah kita hitung yang 9 tadi, yang selain yang terbaik. Caranya dengan memindahkan atau mengcopy tadi.
Nilainya Padahal mau kan. 3,7. Kalau 3 kan. Jadi 3,7. Nah, jadi kita akan hitung semuanya. Jadi kita hitung semuanya. 1, kemudian 2, 3. Itu yang diambil berarti yang setiap nomor satu aja ya Pak. Tapi ada Betul, 10 konfirmasi berarti 10 nomor satu gitu kan ya? betul. Oh ya, Nah, oke jadi kalau oke. dihitung nanti ada yang valid ya. Nah, kalau Moe malah acak. Jadi di Moe itu nggak pernah yang paling stabil tuh bagus, malah acak. Tapi udah dihitungkan bedanya. Karena bayar Iya. 50 juta. Daripada bayar 50 juta, mending hitung sendiri. Kita copy, kita balik ke sini, kita pastekan. Nah, karena sudah kita gerakkan, harus kita bersihkan layar. Ya. Sekarang kita ulang lagi, akan ngitung satu-satu ya. Replikan. Ikan mau sini. Kita buat stack biar kelihatan. Kita nomor 1 kita hitung. Ya. Bagus enggak ini? Kita coba. Nah, edit delete Semoga hidrogen. langsung. Jadi hidrogennya lupa ya, harus di delete dulu. Oh. Tadi lupa ya, delete hidrogennya. Iya, Tapi posenya tadi udah jelek juga. Nah, masih jelek ya, 3 koma. Kita delete. Sekarang kita hitung nomor 2. Karena belum saya rubah ini bisa dilanjutkan. Nomor 2. Kita edit delete juga. Analisis. Nanti kalau bagus baru kita kasih warna. Udah kasih warna nggak bagus percuma. 3,4 ya masih tidak bagus. Nanti kalau nggak berhasil berarti harus kita naikkan menjadi 20 konfirmasi. Nah, nomor berapa? 3. Kebanyakan yang berhasil atau pada nyoba-nyoba juga Pak? Banyak kan sih berhasil. Kemarin kan pernah dicoba belasan target. Kita bandingkan dengan Moe. Valid semua yang ada di ini. Iya. Bapak kalau kita langsung memilih format nggak boleh ya? Gimana? Agak putus-putus. Bapak kalau dari awal sudah milih langsung 20 konfirmasi itu bisa nggak, Pak? Iya, ini kayak gini. Jadi dicoba satu-satu. Nomor 4. Doa teman-teman, semoga langsung tahu. Delete. Beri makan dulu boleh nggak? Kamu ada urgensi apa? Ada pertanyaan? Dan besar? Belum, Pak. Itu banyak. C3, rata-rata 3. Ya Allah menangis. Saya lupa, saya pernah validasi enggak ya kayaknya. 5. Tadi 5 udah belum ya? Dari 3 atau enggak? Gimana Bapak? 5 tadi udah belum, kita coba. 5. Belum, Pak. Baru terakhir 4 tadi. 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 4 t
Kalau kepepet di bawah 3 nggak apa-apa. Itu kan motif itu juga belum bisa lanjut, makanya 5 masih ya, belum berhasil. Sampai 5 ya. belum ada. Coba kita mulai dari Ya. bawah. 10. Oh, kayaknya nggak berhasil juga ini ya. Kalau di atas Belum 3,4. gila. Nggak ada yang berhasil. Terus pulang Pak, udah dapat lagi. Semua gede banget barusan 3,7. 8. 7 nggak berhasil tadi ya. Berarti Iya. kemungkinan akan kita Joking niatkan. ke Kita naikkan konfirmasi. Tinggal satu lagi 6 ya. Kalau yang 6 gagal berarti kita cari cara lain. Dan molekulnya harusnya kecil ini ya. Molekulnya kecil itu biasanya mudah, ini lagi dapat yang susah. Ya, kayaknya belum berhasil. Ya, belum berhasil ya. Belum berhasil. Jadi kita ternyata dia agak panjang nanti ininya apa waktunya ya. Ada adzan luhur ya. Coba tak cari ada nggak ya yang saya pernah melakukan enggak ya 1U wujud. Tapi kamu bawa. Kalau lihat molekulnya harusnya gampang, ternyata tidak. Mungkin dia kaku. Ya, bisa tak kasih ini, tak kasih video di YouTube saya ya. Nanti bisa dipelajari
Iya, Pak. Oke, jelas, nanti bisa ditanyakan lagi. Di YouTube saya Iya, banyak, Pak. Ini 300 lebih itu ya. radiasi itu Ada semua acara-acaranya. iya nggak sih? Habis itu baru modifikasi. Kemudian gimana? Satu-satu. Iya. Bukan satu-satu. Itu lah, basicnya satu-satu dulu. Saya kayaknya belum pernah ya. Belum pernah melakukan docking ini. Belum pernah memvalidasi saya berarti ya. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau nanti saya kasih contoh aja, nanti bisa dinaikkan jadi 20 ya. Atau bisa juga ini baik Bapak. atau bisa juga ini apa ditinggal ininya apa Mbak, dicoba di apa proteinnya itu jangan dianu semua. Kita coba ya. Jadi proteinnya jangan airnya jangan dihilangkan semua ya. Kadang-kadang bisa untuk memperbaiki ini. Jadi tadi waktu membuat diasara objek itu proteinnya load diasara load PDB dulu. Kita coba sebentar. Ada acara nggak kalian? Tidak ada Bapak. Nah, jadi pada saat di sini ya itu H2O-nya disisain ya. Disisain berapa gitu ya. Jadi nggak semua. Jadi ini edit delete residu. Residunya kita hilangin. Jadi, Sebenarnya masih banyak ya. Dan AG-nya banyak kita edit delete residu. Jadi airnya jangan di anu semua. Airnya disisain. Banyak ya.
Itu semua itu. Nggak semuanya dihapus. Nggak semuanya, jadi desain. Nah, oh, ikut terjelet ya. Ya nanti. Jadi ini apa tadi salah ya. Jadi yang jelas H2-nya itu disisain ya. Nah, begitu ya. Eh, atau bisa juga nanti ditingkatkan menjadi 20 tadi konformasinya. Jadi ini kita hapus dulu. Jelas begitu. Nanti tetap dihitung satu-satu. Jadi kalau 20 tetap dihitung satu-satu. Itu satu. Pak, tidak beruntung, jadi apa panjang ceritanya ya. Kalau beruntung biasanya langsung valid ya. Nah, begitu. Jadi validasi ini tadi ya. Nah, Iya. ini resultnya bisa di apa? Bisa di rename. Ini result 10 tadi ya. Untuk konformasi 10. Menentukan dan hasilnya. Kenapa enggak mau? Jadi kita validasi yang 20. Validasi apa tadi kodenya? 1 UZF. Oke. Jadi kita yang konformasi 20 ya. Ya. Jadi kalau yang ini itu tinggal apa? Ininya sama, yang beda cuma liga nanti ya. Jadi ini sama. Kita copy. Pilihkan 2D-nya. Kita jadikan 20 konformasi. Jadi ini kita naikkan jadi 20. Biar memperbesar kemungkinan ada yang valid. Nah, jadi ini 20 sekarang.
pakai huruf kecil. Ini 20 konformasi. Ini masih validasi. Iya, baru. Ntar kalau udah hasilnya itu. Jadi senyawa yang diuji juga harus 20 ya, biar sama. Tapi kalau 20 itu tetap ada base rankingnya kan ya Pak? Ada. Berarti ntar dicari kayak yang pertama tadi yang Iya. minus paling kecil lagi itu kan ya? Cuma ini langsung dihitung satu-satu karena kalau apa langsung dihitung satu-satu. Iya. Ini ada 20, berarti memperbesar kemungkinan valid begitu. Sebenarnya kalau mau telaten bisa dinaikkan terus sampai banyak sebenarnya. Tapi biasanya 20 udah valid biasanya ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti selebihnya nanti tak kasih video YouTube ya. Contoh-contoh cara memvalidasi dan cara mendongengkan molekul. Jadi kalau mendongengkan molekul tinggal ganti ligannya aja. Ligannya dibuat di Marvinscat. Begitu. Nanti Bagaimana Pak tadi putus-putus? ya, jadi ini nanti kan dihitung satu-satu RMSD-nya karena tadi kan 10 udah nggak valid, berarti kita hitung 20-nya kita hitung. Kalau sudah ada yang valid nanti kita tandain yang valid itu skor dongengnya berapa, yang posenya bagus itu. Nanti untuk pembandingnya itu. Tapi nanti di grup selebihnya saya kasih video ya, nanti ditonton, diperhatikan, nanti bisa diterapkan itu yang diterapkan ke molekul yang diuji ya. Ada pertanyaan? Pak mau tanya, tadi kan konfirmasinya ada 20 ya Pak. Ya. Terus tadi yang awal kan kita udah konfirmasi 10. Nah itu sama nggak sih Pak urutannya kalau tadi udah dinaikkan 20, terus tadi kita tinggal validasi dari konfirmasi 11 itu bisa nggak Pak? Enggak, harus dihitung satu-satu karena nanti beda itu ya. Ya harus dibuat folder baru lagi, validasi 1U ZF 20 gitu. Yang tadi udah nggak bisa dipakai tadi. Tapi masih bisa dipakai tadi. Protein, preparasi protein, replikan. Terus yang lain masih bisa dipakai, tinggal membuat ligan konformasi 20 tadi ya. Jadi dokumen-dokumen atau file yang lain masih bisa dipakai, tetapi yang ligannya aja yang harus bikin baru. Oh, berarti ini kan kita mencari konfirmasi protein ya, konfirmasi protein yang paling valid gitu ya. Betul. Obat reseptor setelah dikembalikan itu yang mendekati asli yang mana itu ya, itu yang valid. Terus nanti untuk yang obat yang bakal kita modifikasi itu caranya kita tahu modifikasi bagian mananya itu gimana ya Pak? Nah, itu berarti nanti kita ke strukturnya mau ya, caranya itu sebenarnya masih panjang ya. Nah seperti ini misalnya kan, nah, ini mau dimodifikasi mana nanti ada ikatannya dengan reseptor sebelah mana gitu bisa ya. Masih panjang memang ya. Kan kalian belum tahu interaksi obat reseptornya kayak apa toh? Iya, betul. Yang dibandingkan itu nanti redokingnya. Kalau yang tidak redoking, saya kasih contoh ya. Kalau yang aslinya, tapi kita kan
docking. Jadi kalau docking itu menurut saya itu fair kalau kita juga hasil komputasi. Kalau berdasarkan lab basah itu nggak fair kan. Kalau lab basahnya kan seperti ini interaksinya. Tapi kita nanti akan buat hasil komputasinya. Kalau lab basah nanti nggak cocok karena masa hasil desain dibandingkan lab basah kan nggak cocok ya, nggak fair. Berarti nanti kita cek interaksi antara obat kaptopril dengan reseptor tersebut ya Pak. Nah, nanti dari interaksi tersebut kita baru bisa modifikasi senyawa yang akan kita buat gitu Pak. Iya, tapi bukan PDB asli, PDB yang kita redoking ya, yang kita redoking yang ini. Yang habis setelah kita dapat kualitasnya ada nggak sih? Oh, yang PDB aslinya itu Kalau dibandingkan dengan yang ini nggak fair ya. Jadi nanti yang dicari ini PDB yang valid tadi ya. Jadi yang valid tadi nanti dibuat PDB teoritis terus dilihat kayak gini. Terus kita kira nanti yang mau dimodifikasi yang mana. Nah ini udah saya tebelin. Jadi yang molekul kaptopril itu yang tebel ini ya. Nah jadi nanti kalian bisa misalnya memperpanjang di sini. Tapi bukan yang ini, yang redoking nanti. Misalnya ini ditambahin gugus bisa biar berinteraksi dengan ini penilalanin ini biar interaksinya hidrogen misalnya ya. Ini misalnya dikasih gugus tambahan misalnya sini misalnya. Kayak ini kan ikatan hidrogen ini ya. Jadi ini ada O-nya ya. Ada O-nya. Ini ditambah karbonil misalnya. Nah, jadi ini kan tapi ini kalau yang ini kan asli ya. Kita kan nanti bandingkannya dengan redoking ya. Nah, jadi nanti visualisasinya pakai ini, pakai Liquid dan Paymol gratis juga ini. Nah, ini banyak sekali ikatan hidrogen ya. 1, 2, 3, 4, ini banyak sekali. 5, banyak sekali ikatan hidrogennya ya. Luar biasa ini. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, mana? Jadi kami untuk memodif molekul pakai cara coba-coba yang kayak mungkin bisa diganti dengan O atau diganti dengan N atau bagaimana ya Pak? Itu tadi nanti hasil redoking itu divisualisasi kayak gini. Ya, divisualisasi kayak gini. Kalau mau berdasarkan interaksi obat, kalian bisa mendekati dari sini. Misalnya yang aslinya di sini kan ikatan ini, ikatan hidrofob misalnya ya. Misalnya tadi di sini. Nah, misalnya di sini ya. Jadi misalnya ini yang redoking ya, jangan yang PDB asli. PDB asli nanti nggak cocok. Karena kalian mendesain, jadi bentuknya komputasi. Yang redoking kan komputasi. Jadi nanti dibuat PDB, ada itu di YouTube saya nanti. Nah, misalnya di sini contohnya ya, cara modifikasi misalnya, kalau mau pendekatan di sini, misal di sini itu penilalanin ini membentuk ikatannya cuma hidrofob. Nah, bagaimana supaya membentuk ikatan hidrogen begitu ya. Nah, Anda bisa nengok penilalanin itu kayak apa sih? Nah, terus kira-kira apa mungkin kalau misalnya di sini ditambahin eh, karboksilat misalnya, seperti di sini misalnya. Ini kan karboksilat toh. Nah, misalnya
Nah, nanti mungkin bisa menambah ikatan hidrogen. Kalau menambah ikatan hidrogen berarti energinya lebih stabil, berarti lebih poten. Misalnya seperti itu. Atau di sini misalnya ya. Nah, begitu. Pak, cara nambah ikatan hidrogennya gimana ya, Pak? Bagaimana? Cara menambah ikatan hidrogennya bagaimana, Pak? Kita nggak bisa hanya memprediksi, nggak bisa menambah. Artinya apa? Artinya kita Oh, modifikasi, gitu. kita modifikasi misalnya kalau ini, eh, jadi misalnya, contohnya di sini ini cuma misal ya, misalnya di sini ditambah karboksilat kayak gini misalnya ya. Nah, nanti setelah ditambah karboksilat didokengkan. Kalau skor dokingnya lebih bagus, baru kita lihat interaksinya. Kalau skor dokingnya lebih jelek, ya nggak perlu kan. Kalau misalnya, jadi interaksi ini ada kaitannya dengan skor doking. Kalau skor dokingnya makin stabil, berarti kemungkinan makin poten. Sehingga hasil modifikasi tadi didokengkan dulu. Kalau lebih bagus, baru kita tengok interaksi obat reseptornya. Misalnya di sini, kalau kita tambah di sini atau di sini misalnya. Kalau kita tambah karboksilat seperti ini, apakah bisa menambah ikatan hidrogen dengan fenilalanin atau dengan tirosin misalnya? Nah, karena ini ada dua asam amino yang ikatannya masih hidrofob ya. Atau di sini misalnya ini masih hidrofob ini ya. Nah, bagaimana kalau bisa enggak ini dimodifikasi? Tapi di sini sudah banyak ikatannya sebenarnya dengan apa? S-nya ini sudah banyak ikatan hidrogennya dengan asam amino yang lain misalnya. Ya. Seperti itu. Paham enggak? Pak, ada software biar bisa kita menambahkan di situ COOH-nya gitu nggak, Pak? Terus nanti kan mau didocking kan, Pak? Ya digambar aja, digambar lewat Marvin tadi. Kan tadi Oh, lewat Marvin tadi gambarnya. Nah, di sini toh, misalnya ini mau dimodifikasi, misalnya ini mau ditambah ya tinggal gambar pakai software. iya, Pak. Misalnya gini kan. Nah, misalnya seperti Di skornya nggak sih? Oke, Pak. misalnya kayak gini misalnya. Nah, ini bisa dicoba didokengkan lebih bagus enggak ini misalnya seperti itu. Bapak, itu kan nanti semisal kita sudah menambahkan karboksilat di situ, tadi yang baru itu. Terus kan nanti di docking Bapak, itu taunya senyawa molekul baru yang modifikasi itu lebih bagus daripada yang sebelumnya itu bagaimana Bapak? Ya, ini dari skor dokengnya. Misalnya ini ya. Oh, Misalnya Yang minus-minus tadi itu ya, Pak? iya, dari yang minus-minus ratanya tadi. Misalnya ini ya. Ini misalnya iya. tak buat pH, harus di pH-nya dulu. 7,4 Oh ya. misalnya. Misalnya ini ya. Nah, ini sama dengan tadi klik kanan save as ya. Klik kanan save as misalnya. Ini kita buat kita taruh di anu dulu. Motif gitu ya. Motif kaptopril. Model kap gitu ya. Ya, Pak. Nah, kita nggak Jadi kita apa namanya? Kita buat folder baru. Kita buat folder baru di sini. Misalnya modif ya, modif cup tadi ya. Iya. Modif cup. Nah, ini langsung diinteraksi apa underscore 1U Siapa yang cuma tadi? 1U Dipinjemin di kos. PZR.
Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan kita simpannya di D itu tadi. Kita akan lihat mode ini tadi, mode cup ini. Ini kita cut. Nah, mode cup ini kita jadikan 10. Jadi anggap aja tadi udah valid ya. Jadi ini karena pura-pura tadi kan belum valid ya. Jadi harus valid dulu ya. Jadi ini kita buat ligand MOL2. Baru ya baru ya. Enggak, ini yang aku pakai notes. So, ini hanya contoh ya. Jadi kita buat 10 juga, nggak usah 20. Ini nanti tergantung validasinya. Kalau validasi 20 ya 20 ya. Ini hanya contoh aja. Yes. Ya, Pak. Contoh seandainya ini ibaratnya kalau misalnya yang 10 valid ya. Karena kita akan bandingkan dengan yang tadi, yang 10 validasi tadi. Nah, ini kita simpan sebagai ligand MOL2. Apa nggak sih yang penting aja. Ini kita simpan sebagai ligand MOL2. Ini nggak perlu. Enggak. Nggak ada. Berarti nggak bisa. Mungkin siapa hari ini? Yang jam segini nggak bisa. Cepet ya? Nah, kau gelap nih. Kita pakai yang tadi ya. Ya, Ininya Pak. CMD. Jadi pakai yang tadi. Ming, PC, plan, protein, dan ligand ya. Ini kebetulan nggak valid, jadi kalian perlu waktu yang banyak. Dengan 3 hari nggak boleh kan? Oh, yang mana? Nah, jadi dari sini nanti bisa dibandingkan bagus yang mana. Plan, Iya, Pak. terus basi, mode, gaya, ref, liga. Semangat ya. Asli. Jadi nanti tinggal dibandingkan di sini bagus mana. Jadi Ya, minus Pak. 60 gitu kan. Pak, itu nggak harus sama kan, Kak? Pak, misal pas di Nggak harus sama. satu ujian
Nah, itu stabilnya di konfirmasi 7. Terus Ya, yang senyawa kita itu nggak harus 7 kan, Pak? enggak harus Oke, sama, angkanya juga enggak harus sama. ya, Pak. Nah, jadi tahunya dari sini. Tadi kan baru prediksi, makanya harus dikonfirmasi dengan hasil docking ya. Ya, Pak. Tadi interaksinya udah kayaknya belum bisa nandingin ya modifikasinya tadi. Yang penting caranya tahu ya, caranya tahu. Kalau mau detail bisa Tapi juga. kita bandinginnya, tapi kita bandinginnya harus sama yang paling stabil nggak, Pak? Enggak, nanti reratanya yang Oh, dibandingkan rata-ratanya, Pak. reratanya nanti reratanya. Oke, Pak. Nah, ini kan hanya contoh ya, jadi belum bisa paling bagus karena Ya, Pak. apa namanya dari interaksi tadi kan Sisanya. ada Ada lagi nggak? Eh, tadi kan Pak, saya mau. bentar, tadi kan kenapa kok nggak Ya, Pak. cocok? Karena yang kita bandingkan tadi kan PDB asli. Harusnya yang dibandingkan ini Ya, kan yang asli, tapi redoking. Kita kan belum buat yang redoking. Sehingga kalau makanya ini nggak cocok. Kenapa? Karena yang dibandingkan PDB lab basah, kita komputasi. Jadi harusnya yang dibandingkan yang komputasi. Tapi karena belum valid, ya nggak bisa kita contohkan ya. Gitu. ya, Pak. Ya, jadi ini kan tadi ini hasil komputasi, sementara modifikasi kita bergantung dari PDB asli, makanya nggak matching jadinya, gitu. Jadi syarat utama pertama harus valid, kemudian yang valid itu yang terstabil mana atau yang RMSI-nya paling bagus itu kita buat PDB teoritis ya di YouTube saya ada itu. Nah, nanti baru dari situ kita bisa mengembangkan. Jadi ini alasan kenapa ini nggak matching karena yang kita pakai dasar tadi PDB basah. Kita modifikasi. Jadi harusnya yang kita pakai yang skor ini. Tadi kan bukan yang ini tadi. Tadi kan PDB asli tadi, bukan yang kita angkat di sini. Paham? Paham, Pak. Insya Allah. Ada yang ditanya lagi. Nanti validasi dulu. Pak, berarti kan pertama kita redocking yang satu UZF PDB asli dulu, habis itu nanti kita dapat skor dockingnya itu kan Pak, kita rata-rata. Habis itu kita dari satu UZF redocking itu kita coba kembangkan modifikasi obatnya. Terus dari obatnya itu kita ke Marvin Sketch, terus habis itu kita validasi lagi sama kita nanti kalau udah dapat best score dockingnya baru kita bandingkan sama yang satu ZF redocking tadi gitu kan Pak? Bukan. Yang Gimana pertama, Pak? yang pertama validasi. Kuncinya Ya Pak, validasi. Kuncinya validasi. Tadi kan kita belum valid. Kalau sudah valid, ya tadi kalau sudah valid. jadi nomor satu itu validasi dulu. Jadi jangan jangan membuat molekul modifikasi kalau metode kita nggak valid, percuma. Ya Pak, betul. Nah, kalau sudah valid nanti yang pose terbaik tadi dibuat PDB teoritis di YouTube saya ada itu cara membuat cara visualisasi. Nah, kalau itu nanti sebagai pembandingnya, redockingnya itu sebagai pembanding untuk mendesain molekul. Tadi nggak cocok kenapa? Karena kita membandingkan dengan PDB lab basah. Jadi yang dibandingkan harusnya redocking harusnya. Gitu. Kita kasih contoh-contoh ini. Contoh-contoh apa? Contoh-contoh video nanti.
Kalau milih sendiri kan susah ya, karena ada 300 lebih. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah cukup ya. Nanti lain kali kalau mau kapan ini presentasinya? Minggu depan Tanggal 22. 22 itu kapan ya? Senin depan. Jumat minggu depan. Oh, Jumat. Oh iya, berarti masih ada waktu untuk nanya-nanya. Itu dulu ya. Nanti Terima tanya kasih, sisanya. Pak. Banyak Bapak. Baik, kalau gitu kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Pak. banyak, Pak.